Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Statkom. Di sini kami akan menjelaskan program Naif Bayes menggunakan bahasa C, yaitu program kami ini untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan beberapa atribut akademik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Naufa Evania Salina Putri dengan NPM 3 digit terakhir 082. Kemudian saya Adinda Berantia dengan NPM 3 digit terakhir 099. Dan saya Kanianata Valevina Enggolan dengan 3 digit NPM terakhir 188. Nah, jadi di sini tuh kita akan memprediksi apakah seorang mahasiswa itu dinyatakan drop out, graduate, atau enroll. Berdasarkan data-data yang dimasukkan yaitu age atau umur, lalu ada CU approved, CU, CU approved 1, CU approved 2, CU grade 1, sama CU grade 2. Nah, jadi di sini nanti programnya akan menggunakan data training sebanyak 20 data saja. Sementara di spreadsheet kita menggunakan 128 data. Dan kemudian di sini data testingnya di program itu hanya 5 data saja, sementara di spreadsheetnya itu hanya menggunakan 32 data. Tapi tetap perbandingannya sesuai dengan yang di spreadsheet. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan ini programnya menggunakan library utama, yaitu Studio untuk input-output, Statelib untuk utilitas, dan Math untuk fungsi logaritma. Kemudian konstanta data train menyatakan jumlah data latih, data test untuk jumlah data uji, dan class itu jumlah kelas yang diprediksi. Lalu di sini juga ada type def struct-nya, itu ada integer age, integer CU approved, terus yaitu yang satu, terus ada integer CU2 approved, integer CU1 grade, sama integer CU2 grade, terus ada juga integer label. Nah, struktur datanya ini digunakan untuk menyimpan satu record mahasiswa. Setiap atributnya direpresentasikan dalam bentuk angka agar mudah diproses oleh sistem. Nah, kemudian ini data trainingnya. Ini kita memasukkan data sebanyak 20 karena kalau misalnya memasukkan 128 data itu agak ya terlalu banyak. Jadi kita cuma mengambil 20 saja untuk di training. Nah, kemudian ini konversi label ke teks. Ini const-char label to text menggunakan switch label, case 0, case 1, case 2, dan default return. Fungsi ini digunakan untuk mengubah label numerik menjadi teks agar hasilnya itu mudah dibaca oleh pengguna. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adinda Betantia. Oke, jadi selanjutnya ada fungsi prior. Pertama-tama itu dideklarasikan dulu fungsinya. Ini double prior integer C. Kemudian integer count sama dengan 0. Nah, lalu masuk ke loop untuk menghitung jumlah datanya. For integer I sama dengan 0, I kurang dari data train I plus plus. If train ke I dengan label sama dengan C, maka count-nya akan bertambah. Kemudian di sini kita pakai Laplace smoothing untuk menghitung probabilitas suatu eh menghitung probabilitas prior suatu kelas dengan kode return double count plus 1 dibagi data frame plus class. Nah, fungsi prior itu digunakan untuk menghitung peluang awal suatu kelas berdasarkan data training. Program menambahkan nilai 1 sebagai smoothing agar tidak ada probabilitas bernilai 0. Kemudian lanjut ke line selanjutnya, double likelihood integer ATTR, integer value, integer C. Integer count sama dengan 0, integer total sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung ke
looping untuk data training. For integer i sama dengan 0, i kurang dari data train, i plus plus. If train ke i itu labelnya sama dengan c, maka total akan bertambah. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengecekan atribut. Jika nilai atribut itu sama dengan value, maka count akan bertambah. Kodenya if attr sama dengan 0, train ke i, age sama dengan value. Attr sama dengan 1, train ke i, cu1 approve sama dengan value. attr2, train ke i, cu2 approve sama dengan value. attr3, train ke i, cu1 grade sama dengan value. attr4, train ke i, cu2 grade sama dengan value. Kemudian count plus plus. Nah, fungsi likelihood sendiri itu menghitung kemunculan nilai atribut tertentu pada tiap kelas. Angka 3 di penyebut return double count plus 1 bagi total plus 3 itu menunjukkan jumlah kemungkinan nilai dari setiap atribut. Jadi kita asumsikan 3 kemungkinan nilai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kania. Baik, saya di sini akan menjelaskan prediksi naive bias-nya. Nah, jadi di sini tuh bagian terakhir dan saya akan menjelaskan proses prediksinya dan alur utama programnya. Di sini kita mulai dari integer predict data D, double prop class, integer maksimalnya 0, maksimum 0. Nah, terus selanjutnya ada for integer C sama dengan 0, class C++. Nah, di situ kita em, lanjut ke prop C, log prior C. Dan prop, prop C, log likelihood 0 DHC. Terus selanjutnya lagi prop C, log likelihood D, CU1 approve C. Prop C, log likelihood D, CU2 approve C. Dan selanjutnya. Nah, fungsi ini menghitung nilai probabilitas setiap kelas dengan menjumlahkan hasil log dari setiap atributnya. Terus di sini kita lanjut ke penentuan kelasnya itu yang for integer i sama dengan 1. I kelas i plus plus. If prop i lebih besar daripada prop max, maka max sama dengan i. Nah, jadi di sini adalah program memilih kelas dengan nilai probabilitas terbesar sebagai hasil prediksinya. Terus kita masuk ke main programnya. Nah, pada fungsi main ini, pengguna diminta memasukkan data uji sebanyak 5 kali, kemudian sistem melakukan prediksi dan membandingkannya dengan label asli. Terus, turun lagi. Nah, itu yang terakhir itu ada printf akurasi sistem sama dengan bla 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 itu. Nah, double benar data test 100. Nah, itu tuh akurasi sistem dihitung berdasarkan jumlah prediksi yang benar dibandingkan total data ujinya. Return 0. Selesai. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian, program mampu melakukan prediksi status kelulusan mahasiswa dan menampilkan tingkat akurasi sistem berdasarkan data uji yang diberikan. Nah, kemudian untuk compile programnya, nah, kemudian ini untuk hasil compile programnya. Jadi kita akan testing 5 data. Jadi kita perlu memasukkan 5 buah data untuk melihat akurasinya seberapa persen. Nah, ini untuk data pertama kita akan masukkan random saja. Age-nya, udah. Terus ini tinggi, tinggi, sedang, buruk, jelasnya graduate, enroll. Nah, ini nanti dia akan mengetes apakah data ini salah atau benar. Nah, tadi kan label yang kita masukkan itu kan enroll, ternyata di sistem itu setelah dicek dia salah.
harusnya itu graduate. Nah, itu gunanya untuk testing data. Kemudian kita akan memasukkan data yang kedua. Lalu ketiga, ini, sorry. Sebentar. Ini yang keempat, lalu ini yang kelima. Nah, jadi akurasi sistemnya itu 20%. Setelah 5 data dimasukkan, nanti akan muncul akurasi sistemnya. Seperti itu. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.